Oke, halo teman-teman, kembali lagi di vlog Radumansyah. Kali ini aku mau mencoba mereview kaca film. Jadi nggak review sih ya. Kali ini aku mau ganti kaca film mobilku. Ini kayaknya udah tua banget. Jadinya kalau siang hari terik gini, jam 12 siang apalagi, dia tuh bakal panas banget di dalam. Udah gitu udah agak luntur juga. Jadi dulu agak gelap ya. Sekarang itu sudah, kalau dari luar itu dilihatnya kayak akuarium cuy gitu. Jadi sekarang ini aku lagi jalan ke si tokonya di Kemayoran. Dan let's go. Buat teman-teman yang nggak tahu kaca film, jadi kaca film itu adalah semacam lapisan yang kayak mika gitu ya, bening-bening gitu. Terus warnanya juga beda-beda, ada yang gelap, ada yang terang buat ngelapisin kaca mobil. Jadi dia dipasang itu di dalam sini cuy, dalam kaca mobil ya, bukan di luar, di sini nih. Jadi ini aslinya kaca bening aja kan. Nah, kaca film ini ada beberapa fungsi. Pertama, yang paling penting itu adalah nolak panas. Ya, jadi misalkan siang terik gini ya, kalian lagi jalan dalam mobil. Nah, si kaca film ini dia tuh nolak panas. Jadinya cahaya tetap masuk, tetap kelihatan, kita jelas keluar, tapi panasnya nggak ada cuy. Gitu. Jadinya bakal lebih hemat BBM karena si AC-nya nggak akan, si kompresor AC-nya nggak akan bekerja keras karena dalamnya suhunya sudah lebih rendah daripada kita nggak pakai kaca film. Nah, terus yang kedua itu adalah untuk estetik ya. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat kaca mobil itu sebenarnya hampir berapa persen dari mobil ya kalau dari luar ya? Bisa dibilang hampir 40-50% tampilan mobil kan. Jadi dia bener-bener bisa bikin tambah ganteng atau tambah cantik mobil kalian gitu. Jadi ada yang demen misalkan mobilnya hitam, pengen warna hitam biar terkesan elegan gitu. Atau mobilnya mobil klasik, pengen dalamnya kelihatan pamer pakai kaca film yang bening gitu, yang warnanya agak kebiru-biruan, kehijau-hijauan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian milih kaca film itu jangan pilih yang asal gelap gitu ya. Oh ya, fungsi yang ketiga adalah untuk privacy. Jadi walaupun kita dari dalam terlihat jelas, tapi dari luar itu nggak terlalu kelihatan gitu. Masih kelihatan kalau misalkan kita ngintip langsung ke kaca gitu ya. Tapi kalau misalkan sekilas nggak akan kelihatan gitu. Jadi biasanya kalau kegelapan si kaca film itu ada persentasenya dari 20%, 40%, sampai 80%. Untuk kaca depan biasanya 20 atau 40%, dan untuk kaca samping sampai belakang itu biasanya 60 atau 80% itu masih diizinkan kalau nggak salah ya. Kayak beda-beda negara, beda regulasi. Sebenarnya kalau di Indonesia kalau nggak salah maksimal itu berapa ya? Aku juga kurang tahu, cuma kalau belum terlalu diatur kalau untuk mobil pribadi. Kalau untuk kendaraan umum tuh harus kelihatan dari luar, karena untuk keamanan juga ya. Kalau kita pasang yang gelap rata-rata ya buat privacy, untuk misalkan naruh barang gitu ya. Walaupun aku nggak saranin kalau kalian naruh barang dalam mobil, ya kalau misalkan kaca lebih gelap itu lebih susah diintip gitu ya. Atau kalau kaca lebih gelap kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian inginkan ya, bebas lah ya. Misalkan ibu-ibu mau menyusui gitu ya, atau ganti popok bayi gitu kan, atau popok yang lain. Oke, nah terus kan tadi ada kadar gelap ya, sekian persen. Nah, kalau milih kaca film itu kalian mendingan lihat spek lengkapnya di website yang masing-masing deh. Jadi ada yang namanya, kalau kegelapan itu biasanya nggak ada, masa kalau di website mereka tuh kalau kegelapan adanya namanya VLT atau Visible Light Transmission. Jadi cahaya masuk yang tampak gitu, ada sekian persen gitu. Misalkan untuk kaca film yang VLT-nya itu 70%, itu biasanya gelapnya 20-30%. Ada yang VLT-nya 50%, itu biasanya gelapnya 30%. Nah, gitu-gitulah. Nah, jangan sampai kacanya terlalu gelap ya. Misalkan enak nih pakai 60%, siang-siang enak ya buat kaca depan. Nah, tapi masalahnya ntar pas malam cuy, tambah gelap kita. Nah, tadi kan ada fungsi buat infrared receiver ya. Nah, fungsi itu kalian bisa lihat di IRR sama TSIR. Jadi IRR itu adalah infrared rejection. Jadi kan kalau panas matahari itu kan ada panjang gelombangnya ya. Ada gelombangnya itu gelombang inframerah, ada sekian nanometer sampai sekian nanometer. Nah itu kalian cari juga tuh. Jadi ada cuy, kacanya gelap, dari luar gelap gitu, bagus gitu ya, tapi penolakan infrarednya jelek gitu. Jadi gelap tapi panas, jadi sama-sama aja kan. Biasanya kayak gitu murah tuh. Nah, kalau yang speknya lengkap ya biasanya ya ada harga ada barang lah. Karena pengen yang dari luar gelap, dari dalam terang, terus
nggak panas gitu. Nah itu biasanya yang mahal-mahal tuh ya, kayak biasanya kalau kasta tertinggi itu merek Vikul. Vikul, aku juga tadi mau Vikul tapi karena lagi nggak ada budget kita turunin dikit ya ke yang medium. Yang medium tuh ada 3M, terus nggak medium juga sih, maksudnya tiap merek tuh punya kaca filmnya dengan spek masing-masing gitu. Ada yang high end, medium end, dan low end. Tadinya aku mau tadinya mau 3M Crystalline yang depannya, terus sekelilingnya 3M Black Beauty, tapi karena Solar Guard lagi ada promo jadinya aku pilih Solar Guard Black Phantom semuanya. Jadi yang depan bakal pasang 30%, yang samping kiri kanan bakal pasang 60. Atau mungkin 80 buat belakangnya ya, nanti kita lihat. So ya, jadi aku pasang kaca film ini di tokonya Solar Guard di Kemayoran, di flagship store-nya. Dan pemasangannya ini kira-kira 3-4 jam untuk kaca mobil yang full ya. Dan ini sebelum dipasang nih kayak bener-bener kosong banget tuh kaca filmku yang lama. Nah, oke, ini pasangnya di basement di bawah, jadinya biar terhindar debu. Terus yang lama itu adalah lepas kaca film yang lamanya. Kalau pas pasang baru sih cepet ya, cukup cepat. Waktu itu kemarin aku 2,5 jam sudah beres dan lumayan sesuai SOP, dan hasilnya lumayan keren sih kalau dari luar ya. Ini kan karena mobilku hitam, jadinya hitam pekat gini, dan akhirnya jadi seperti ini tuh. Jeng jeng, mantap, mari kita coba. Oke guys, ini terlihat jauh lebih gelap ya, lebih adem banget sumpah. Ini padahal masih sekitar jam 4 sore, tapi adem. Tol mana tol ya? Ini kita nggak bisa buka jendela ya kalau habis pasang kaca film, jadi harus buka pintu kayak ceh. Oke, untuk malam hari kaca depan yang 30% itu sama sekali nggak masalah. Untuk kaca samping depan yang 60% juga nggak masalah kalau misalkan dalam kota ya. Cuman kalau gelap luar kota aku kurang tahu juga ntar gimana, harus aku coba lagi ya. Tapi kalau untuk dalam kota nggak masalah gitu. Coba kalau emang keadaannya gelap banget agak nggak kelihatan ya. Dan ini yang paling masalah adalah belakang sebenarnya. Aku belakang pakai 80, jadi itu kan di spion belakang kan ada dimmer ya, itu kayak nggak perlu dinyalain loh saking gelapnya. Itu agak ngeri sih kalau mundur ya. Ada. Nah, nanti mungkin akan aku coba buat membiasakan diri dulu beberapa hari. Kalau misalkan terbiasa, harusnya terbiasa sih ya, nggak masalah ya buat yang belakang. Tapi kalau misalkan emang aku nggak terbiasa juga, bakal aku ganti yang belakang ke 40 atau 60 gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan sampai bertemu di video berikutnya.